بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن سار على نهجه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang sudah kita bacakan pada yang lalu menjelaskan tentang peringatan Rasulullah terhadap umat ini, bahwa di kalangan umat ini kata Rasulullah, inna minkum munafirin, sungguh di antara kalian ada orang-orang yang membuat lari orang lain. Sehingga seorang sahabat pada saat itu mengatakan, inni la ata'akharu an salatis subuh, saya ini terpaksa mundur pada saat salat subuh min ajli fulan mimma yutilu bina, karena ada seseorang yang menjadi imam dan bacaannya sangat panjang sekali. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Karena babnya di sini adalah bab al-ghadab mimma intahaka min hurmatillah wa difa'an dinil Islam, yaitu marah terhadap mereka-mereka yang melakukan sesuatu yang dilarang dan demi membela agama Islam ini. Sebagai mukaddimah, mulai hari Rabu, Kamis dan Jumat, bangsa Israel itu membombardir saudara-saudara kita di Palestina, di jalur Gaza. Ini memang sudah direncanakan oleh perdana berdirinya Benyamin Netanyahu dan CS-nya laknatullah alaihi majma'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka, menurunkan keajaiban-keajaiban Allah sehingga mereka terhenti melakukan penyiksaan terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di tepi barat, di jalur Gaza. Bantuan-bantuan yang masuk dihabisi semuanya sama Israel. Ainal muslimun, mana orang Islam? Aina ad-duwalul Arab, mana bangsa-bangsa Arab? Mana OKI, organisasi konferensi Islam? Tidak berkutik sama sekali menghadapi segelintir manusia kera, yaitu bangsa Israel. Al-Yahud, mereka orang-orang Yahudi yang tidak akan pernah redha kepada kaum muslimin. Walan tarda angal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguh mereka tidak akan pernah redha kepada kalian sehingga kalian mengikuti agama mereka, milah mereka. Jelas-jelas dulu Israel itu enggak ada, bangsa Israel enggak ada, yang ada berdaulatlah Palestina. Tetapi mereka datang atas dukungan Amerika. Mereka membombardir, menyerang secara membabi buta. Yang banyak menjadi korban adalah warga sipil yang tidak berdosa, anak-anak yang jadi korban dan wanita. Na'udzubillah min dzalik. Dihujani bom, peluru kendari, kurang lebih 1000 peluru kendari dimuntahkan di jalur Gaza.
Nah, ini kalau muslimin diam saja akan terkena bab ini. Rasulullah dulu ketika dihina dirinya tidak berbuat apa-apa, tapi ketika Islam dihina, maka di situ Rasulullah SAW bangkit bersama para sahabat-sahabatnya. Ainal muslimun? Palestina sekarang menangis, Masjidil Aqsa menangis, memanggil-manggil, wa Umarah, mana Umar yang dulu pernah membebaskan Palestina? Wa ya Salahuddin, mana Salahuddin yang dulu membebaskan Palestina? Dan mana yang lain-lainnya? Mana negara-negara Arab yang dekat di situ? Diam seribu bahasa, tidak bergeming menghadapi segelintir Israel dan diboikot semuanya. Negara-negara yang ada di PBB semuanya setuju. Ketika negara-negara kafir masuk ke PBB langsung disetujui. Tapi Palestina dari zaman dulu tidak pernah disetujui. Kita perhatikan di mana negara-negara merdeka yang itu adalah jumlah penduduknya orang-orang kafir, itu langsung diakui oleh PBB. Tapi ketika umat Islam itu sulit. Nah, ini sebuah pelajaran yang berharga bagi kita semuanya, bahwa mereka senantiasa bersatu untuk menghabisi kaum muslimin. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Perdana Menteri Inggris pada abad ke-19 dalam bahasa Arab, judulnya adalah Dammirul Islam wa abidu ahlaha. Hancurkanlah Islam, sembelih semua orang-orang yang penduduk yang lain. Jadi, dan mereka dalam buku ini mengatakan ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk menjauhkan pertemuan kaum muslimin, untuk menjauhkan silaturahim di antara mereka. Yang pertama, dia melakukan jauhkan kaum muslimin dari bahasa Arab. Hembuskan di mana-mana bahwa bahasa Arab itu adalah bahasanya khusus orang Arab, bukan yang lain-lain. Jadi sehingga dengan kaum muslimin ketika tidak mengerti bahasa Arab, bagaimana dia bisa memahami Al-Quran? Bagaimana dia bisa memahami hadis? Lugatul Arab, lugatul Quran wa sunnah. Lugahnya bahasa Arab ini bahasanya Al-Quran dan sunnah. Dari mana dia bisa mengetahui Al-Quran, tafsirannya? Demikian juga syarah hadis, kecuali dia mempelajari bahasa Arab. Sibukkan kaum muslimin dengan bahasa-bahasa yang lain. Buka tempat-tempat wisata di mana-mana supaya kaum muslimin semuanya ke sana. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan jauhkan kaum muslimin dari Ka'bah. Itu dengan cara apa? Dengan cara membuka wisata yang menggiurkan. Kemana-mana diberikan diskon ke negara-negara, ke Paris, kemudian ke England, Amerika, ke Australia, kemana. Semuanya ada bonus-bonusnya luar biasa. Bahkan dijanjikan hotel-hotel yang murah itu, supaya kaum muslimin tidak pergi ke tanah suci. Kalau dulu ibadah haji itu adalah sekaligus sebagai konferensi dunia Islam. Kita masih ingat almarhum Bapak Nasir, Muhammad Nasir, luar biasa. Beliaulah yang mencetuskan Rabitah Alam Islami. Rabitah Alam Islami adalah sebuah organisasi Islam yang menghimpun para ulama-ulama. Selesai permasalahan-permasalahan pada musim haji. Di setelah haji mereka kumpul di sana. Tokoh-tokoh Islam seluruh dunia itu melakukan konferensi di sana. Mungkin sekarang masih ada, tapi tidak punya gigi, ibarat macam yang ompong. Jadi haji dulu sebagai pusat pertemuan kaum muslimin yang luar biasa. Nah, kemudian ketiga, kata di dalam buku itu adalah bikin acara-acara menarik di televisi. Bila perlu televisi dibikin 24 jam, dibuat parabola supaya kaum muslimin sibuk dengan hiburan-hiburan dan dia lupa dengan sholatnya, dengan tahajudnya. Coba perhatikan sekarang Piala Dunia jam berapa? Kejuaraan sepak bola jam berapa mainnya? Bangun nggak, Pak? Bangun nggak saat itu? Bangun, Pak, ya? Dan cepat bangunnya dia. Bahkan dipasang alarm. Jam 1.30 dipasang alarm. Disediakan kopi, disediakan macam-macam. Dia kuat begadang, muliaan.
Ini kaum muslimin lupa dengan tahajudnya, gitu. Lupa dengan sholat tahajudnya. Acara-acara menarik luar biasa. Jam berapa saja kalau kita setel parabola di mana saja di seluruh dunia itu ada semua acara itu. Jadi kaum muslimin semua disibukkan ke sana. Hingga ada istilah dia menggunakan jurus 4F. F yang pertama adalah apa? Food, melalui makanan. Food, coba makanan-makanan. Dan tidak berdaya dengan makanan-makanan ini. Apakah benar-benar makanan yang berdaya itu adalah derajat kehalalan yang bisa dipertanggungjawabkan? Ternyata banyak sekali ditemukan makanan-makanan yang tidak halal banyak di negeri ini, di negeri Indonesia ini yang mayoritas penduduknya muslim, melalui makanan-makanan instan, minuman, di mana ada pertemuan para pembesar-besar, ada istilah fine and wine. Fine and wine. Itu kan di mana-mana, wine, anggur, mana-mana ini. Pertemuan-pertemuan itu suguhannya seperti itu. F yang kedua adalah fashion. Fashion itu, coba apa dicek di televisi coba. Jam waktu asar kita cek. Di situ ada TV Israel yang menampilkan peragawan yang menampilkan berbagai macam pakaian, model-model pakaian, memperlihatkan lekuk tubuhnya. Pas saat waktu maghrib, ini Ghazul Fikri luar biasa ya. Yang ketiga adalah Fani itu apa? Seni budaya itu. Perhatikan orang. Jadi seni budaya yang ditampilkan. Jadi orang suka tidak memperhatikan kaidah mana yang halal, mana yang haram. Yang penting ini adalah seni. Seni dianggap, sekalipun seni itu adalah orang telanjang juga dianggap juga. Dia katakan seni. Ada tato di mana-mana, ada apa istilahnya itu? Mentato seluruh tubuh itu apa istilahnya? Itu ada di mana-mana. Entah laki, entah perempuan sama saja dia. Seni budaya sudah dikaburkan. Coba diperhatikan sekarang kalau ada peta-peta seni di mana-mana, khususnya musik ini tidak lagi memperhatikan kesopanan dalam berpakaian. Semuanya menampilkan auratnya. Sebagaimana disengaja oleh Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga wanita-wanita menampakkan auratnya. Bangga mereka. Pakaian you can see itu bangga. Kemudian F yang keempat adalah film. Perhatikan dalam film-film yang ada. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dulu mungkin masih di layar lebar, atau sekarang sudah bukan layar lebar lagi. Di HP pun ada gitu. Illa man rahimah rabbuh, kecuali orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka gunakan menyerang kaum muslimin. Ini yang disebut dengan Ghazul Fikri. Ada sebuah buku kecil judulnya Ghazul Fikri, invasi pemikiran, perang pemikiran. Kaum muslimin di mana saja ketika berperang di medan perang, insyaallah taala jarang yang mengalami kekalahan, pasti menang. Tetapi kalau perang dengan yang sebagaimana tadi, kaum muslimin banyak yang kalah. Diserang akhlak anak-anak mudanya, diserang budayanya, diserang makanan, diserang macam-macamnya, sehingga kaum muslimin mengalami kelemahan, sehingga saudara-saudaranya diserang di Palestina sedikit pun tidak bergeming. Tidak ada sedikit pun terbetik bagaimana menolong saudara-saudaranya yang ada di Palestina dibombardir oleh Israel. Padahal negara-negara Arab dekat sana itu. Negara Arab dihancurkan, diadu domba. Tunisia dihancurkan, Libya dihancurkan, Irak dihancurkan, Afghanistan dihancurkan, Sudan dipecah ya. Maroko, demikian juga negara-negara yang lain. Sehingga mereka perang dengan sesama mereka. Ya. Nah, sehingga mereka lah yang mengambil keuntungan, ya Israel CS ini. Sehingga kaum muslimin mengalami penderitaan yang luar biasa di sana. Anak-anak apa salah mereka ini?
Apa salah anak-anak ini? Apa salah para wanita itu? Mereka menelan korban yang luar biasa. Jadi ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Ini ada kaitannya juga dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bahas dari Aisyah radhiyallahu anha wa radhiha qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin wa qad satartu sahwatan li biqiramin fihi tamathil falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله متفق عليه. Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha ummul mukminin, salah satu dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ketika Rasulullah SAW datang dari bepergian, sedang di ruang tengah rumah, saya tutup dengan tabir yang bergambar. Ada tabir korden yang bergambar. Dan ketika dilihat oleh Nabi SAW, berubahlah wajah Nabi dan segera menurunkan tabir itu sambil merusak gambarnya. Jadi ada gambar dirusak oleh Nabi sambil bersabda, hai Aisyah, seberat-berat manusia siksanya pada hari kiamat ialah mereka yang akan menyamai makhluk buatan Allah. Nah, di sini di dalam tafsirannya di syarah di sini adalah disebutkan bahwa وأخبر أن أشد الناس عذابا الذين يضاهئون بخلق الله, yakni al-musawwirin, orang-orang yang suka melukis dengan tangannya, melukis makhluk Allah, makhluk yang hidup. فهم أشد الناس عذابا لأنهم أرادوا أن يضادوا الله سبحانه وتعالى في خلقه وفي تصويره. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih di hari kiamat nanti karena dianggap menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menulis, yang menggambar dengan tangannya. Wa kanu fi ma sabaqa yusawwiruna bil yad. Dulu mereka menggunakan tangan. Di annahu laysa lahum indahum alat wal alat wa azhidatan tarqitu aswar biduni amalin yadawi. Fakanu yukhattituna bi aydihim. Dulu mereka tidak memiliki alat kecuali mereka dengan tangan mereka. Fayati al-hadith minhum wa yusawwiru suratan bi yadihi wa yataqannaha li tashabuhi surat Allah. Dia berusaha untuk meniru ciptaan Allah. Jadi persis apa yang digambar itu seperti ciptaan Allah ini. La yuqal ma ashaddu manaratan hadha ar-rajul. Alangkah pandainya seorang ini. Wa ma arafa alangkah alimnya orang ini. Kaifa istata'a an yuqallida khalq Allah azza wa jalla. Bagaimana jika mereka ini bisa mencontoh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fahum yuriduna bidzalika an yusyariku Allah Subhanahu wa ta'ala fi taswiri. Mereka ingin menyamai lukisan ini, ingin samakan dengan orang. Wa huwa Subhanahu wa ta'ala la syarikalah. Allah tidak ada sekutu baginya. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala membentuk kalian di dalam rahim sebagaimana yang Allah sukai. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membentuk kalian dengan sebaik-baik bentuk. Fahatakahu yakni mazzakahu alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi melihat gambar itu dirobek sama Nabi. Jadi ada korden, tabir itu dirobek sama Nabi karena di situ ada gambar-gambar yang hidup.
Wa fi hadha dalilun ala mashru'iyyati tamzik as-suwar allati tatawwara bil yad li annahu yudahi biha khalqullah azza wa jalla wa iqraril munkar ka fi'lil munkar. Ini menunjukkan sebuah dalil bahwa kalau ada lukisan yang dilukis dengan tangan, yang itu adalah gambar manusia, disuruh merobek. Yang dilukis dengan tangan. Wa fihi al-ghadab idzan tahqat hurmatillahi azza wa jalla. Di sini ada menunjukkan bahwa tentang kemarahan karena ada orang yang melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadaba wa hakathu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam marah pada saat itu dan merobeknya gambar yang dipasang oleh Aisyah. Wa ma hadis Aisyah afwan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam selagi pada saat itu tidak menyukai lukisan yang ada di tabir di korden yang dibuat oleh seseorang yang dipasang oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu merobeknya. Nah, ini penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau juga pernah ditanya, "Kaifa bitaswir?" Bagaimana dengan fotografer dengan menggunakan alat? Beliau mengatakan sammata farq baina hadza wa dzak. Ini beda antara ini dengan itu. Kalau taswir, kalau dengan tawir dengan melukis ini beda. Boleh jadi tidak sama. Tapi kalau foto, orang buta pun bisa. Kata Syekh Utsaimin, orang buta pun bisa. Orang buta nggak bisa menulis, tapi kalau ngopi bisa. Mengopi itu bukan taswir. Tawir hadza yahi, tolong ini dikopi. Jadi orang foto, ada nggak yang dikurangi? Tidak ada yang dikurangi. Ya, sehingga Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan foto beda dengan lukisan. Karena lukisan dengan tangan boleh jadi ada yang kurang. Persis ketika ada sesuatu yang kurang. Karena Allah telah membentuk kita dengan sebaik-baik bentuk. Nah, kalau foto kata Syekh Utsaimin itu beda. Foto ini menjadi halal dan haram apabila yang difoto dipergunakan untuk apa. Jadi kalau yang difoto adalah untuk keperluan seperti KTP gitu. Ini kan perlu, surat menyurat ini kan perlu gitu. Atau mungkin menjadi zikroyat ya, ketika misalnya ada acara tadabur, ini sebagai zikroyat pada bahasa itu. Foto apabila dijadikan sebagai sebuah yang diagung-agungkan, ini yang tidak boleh. Dan kalau bisa kita tidak memajang foto-foto itu di rumah-rumah kita. Harus saja di album. Harus saja di album, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengizinkan malaikat rahmah itu masuk ke rumah-rumah yang di situ ada foto orang-orang hidup. Artinya foto gambar-gambar hidup. Jadi kalau kita pakai ya bolehlah pemandangan. Tapi kalau yang lain-lain taruh simpan saja di dalam, simpan saja di albumnya, tidak dipajang di ruang tamu kita, sehingga ini akan menghalangi malaikat rahmah masuk. Tapi kalau malakul maut masuk saja. Ada foto dan tidak ada foto, malakul maut masuk karena dia bertugas mencabut nyawa. Kita perhatikan banyak orang-orang yang mati di ranjang para pelacur. Banyak yang mati di hotel-hotel sedang minum-minum. Ini malaikat maut tidak pandang bulu di mana saja dicabut sama malaikat maut. Tapi kalau malaikat rahmat yang selalu mengatakan rahmat kepada seseorang, nah kenapa kok di dalam sebuah rumah tangga selalu terjadi ribut, selalu terjadi ini? Kadang-kadang orang tidak memperhatikan mungkin hal-hal yang kecil itu yang menyebabkan tidak adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala ke rumah-rumah kita. Mungkin ada kabar Ka'bah, ada gambar pemandangan-pemandangan, apa dulu silakan. Tapi kalau foto-foto ya sebaiknya tidak dipajang di ruang tamu, sehingga malaikat-malaikat rahmat ini nanti bisa masuk ke rumah-rumah kita. Jadi kekuatan imam rahimahullah, mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Barangkali ada yang ingin
menambah ataupun bertanya kepada silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar tadi ceramah masalah pembantai di Palestina. Menurut hadis juga saya baca bahwa Amerika itu mencari dana. Roket tertuju ditumpuk-tumpuk di Israel, tidak pernah dipakai. Orang sendirian bikin politik. Lalu ini habis tentu Israel beli. Kirim lagi. Nah ini tuh demi dana negara dia. Dan lain sekitar tanah Arab. Ini politik. Disitulah tujuannya. Dia mendukung. Nah kita orang Muslim sebenarnya kita menyumbang. Apa tujuannya ini? Negara ini begini, negara power, sehingga begini. Tentu lari ke situ saya rasa. Nah, ini di luar konteks juga pertanyaan saya. Sesuai dengan ceramah Ustaz tadi, kita memang sudah mengalami berapa puluh ribu tahun kita orang muslimin selalu menghadapi yaitu bulan-bulan istimewa. Nah, apakah Nabi Muhammad SAW melaksanakan salat Idul Adha tahun berapa yang kemarin-kemarin? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kalau tidak terjadi perang, Amerika rugi. Tidak ada yang beli. Dia bikin alasan untuk mencari Osama bin Laden di mana? Di Afghanistan. Apa sulitnya? Seharusnya sampai menghancurkan negara Afghanistan, habis hancur. Habis kaum muslimin perang dengan kaum muslimin, banyak yang mengungsi. Apa sulitnya mencari Saddam Hussein? Katanya kan CIA ini kan luar biasa gitu. Kalau dalam film-film kan begitu. KGB dengan CIA ini luar biasa. Ini gak perlu menurunkan pasukan. Cukup ada beberapa intelijen yang ahli itu menyusup, selesai. Tangkap langsung, selesai. Ini dia punya tujuan yang lain sekali itu. Sekarang Arab Saudi harus menanggung hutang banyak. Karena tank-tank yang dikirimkan dulu untuk menghadapi Irak itu banyak yang rusak. Harus ditanggung oleh Arab Saudi. Ketika Irak menyerang Kuwait, Saudi tidak berdaya. Kenapa kok harus Saudi yang teriak-teriak? Karena raja pertama, pendiri kerajaan Arab Saudi dulu itu adalah besarnya di Kuwait. Sehingga dia merasa berutang budi, dipanggillah Israel, Amerika untuk menghadapi Irak. Nah, tank yang dikirimkan banyak, tapi Saudi tidak menanggung. Sekarang menanggung hutang. Demikian juga Irak. Apa sulitnya mencari Saddam Hussein? Nampak terus di televisi. Kenapa harus menghancurkan negaranya? Nah, ini kalau tidak ada perang, maka mereka akan rugi, tidak bisa menjual senjata. Hampir-hampir terjadi perang antara Korea Utara dan Selatan, tapi berhasil diredam. Kenapa? Ini dia mereka tahu bahwa ini adalah permainan Amerika, supaya dia bisa menjual senjatanya. Nauzubillah min dzalik. Begitulah orang-orang kafir akan mengorbankan siapa saja. Kawannya sendiri pun akan dikorbankan. Siapa tahu WTC itu bukan orang Islam yang meletakkan, mereka yang meletakkan. Jadi ini perlu kita perhatikan betul. Jadi kaum muslimin juga harus paham dunia Islam. Ada sebuah buku, tolong dicari buku ini. Buku ini pernah dibrandel oleh Soeharto dulu. Dunia Islam Kontemporer. Ditulis oleh Profesor Dr. Ali Barisah. Sudah diterjemahkan, pernah dibrandel dulu. Tidak boleh beredar karena buku ini menyoroti pemerintahannya Orde Baru.
Ada lagi sebuah buku bagus, tolong dicari juga. Judulnya Api Sejarah. Api Sejarah, bagaimana dulu bangsa Indonesia ini itu kehilangan banyak kebudayaan Islam. Dulu surat menyurat hampir tidak ada yang menggunakan tulisan ejaan-ejaan, semuanya menggunakan bahasa Arab. Sampai uang-uang ditemukan di Belanda di mana-mana, itu uang-uang dari negeri ini, itu masih menggunakan khatamnya, stempelnya dengan menggunakan bahasa Arab. Di buku ini, kalau dicari buku Api Sejarah dan buku Ghazul Fikri. Ghazul Fikri bukunya kecil, kalau Api Sejarah agak tebal. Kalau yang dunia Islam kontemporer ya lumayan agak tebal. Nah, ini yang perlu diperhatikan betul, sehingga kita juga tidak buta-buta amat dengan dunia Islam. Sesungguhnya masalah Palestina lah, Masjid Aqsa lah masalah kaum muslimin, karena itu merupakan wakaf dari Umar bin Khattab yang membebaskan Palestina dari tangan-tangan orang-orang Yahudi dulu. Tapi pertanyaan kedua tentang sholat ya Idul Adha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah beliau melakukannya sholat Idul Adha? Ya. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji, beliau juga melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi setelah ketika haji sudah diwajibkan, pada saat itu jadi kaum muslimin semuanya tumplek melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 ya. Pada tahun ke-10. Jadi pada tahun ke-10 Hijriah atau tahun ke-22 ya. Sudah hampir Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Jadi pada saat itu, pada saat beliau melaksanakan ibadah haji, beliau tidak sholat Idul Adha. Jamaah haji tidak dituntut untuk sholat Idul Adha dan tidak dituntut melaksanakan sholat Jumat. Kalau wukuf di Arafah tidak ada sholat Jumat, sholat zuhur dan asar di kotor. Ada khutbahnya, khutbah Arafah. Demikian juga paginya kan ada Idul Adha, banyak kaum muslimin yang nekat pergi ke Mekah. Pagi-pagi itu pun langsung ke Mekah supaya dapat sholat Idul Adha. Tidak ada tuntunannya. Jemaah haji melaksanakan Idul Adha tidak ada tuntunannya. Yang terbaik pada tanggal 10 Zulhijjah ketika itu ada 4 amalan yang dilakukan. Yang pertama adalah melontar jumrah, Aqabah. Yang kedua adalah mencukur rambut. Yang ketiga adalah memotong dam. Yang keempat adalah tawaf ifadah. Ini urutan-urutan yang paling afdal. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah mencukur rambut saya, tapi saya belum melontar. La haraj, ya apa-apa. Ya Rasulullah, tadi saya sudah tawaf ifadah, saya belum mencukur satu. La haraj, ya apa-apa. Tapi yang afdal tadi urutannya seperti itu. Di mana yang dahulukan? Nah, kalau kita sudah melakukan tawaf ifadah, kita lakukan, kita sudah bisa kalau kita sudah melakukan melontar jumrah, kemudian mencukur rambut, kita sudah bisa melepas ihram kita, yang disebut dengan tahallul awal. Ini namanya tahallul sugro. Sudah boleh kita melepas pakaian kita mandi bersih, kemudian kita ke Mekah melaksanakan tawaf ifadah dengan pakaian seperti ini, tidak lagi memakai pakaian ihram. Sudah kita lepas tanggal 10 itu. Kalau kita sudah melakukan tawaf ifadah, berarti kita telah melakukan tahallul akbar. Tahallul akbar ini bagi yang punya istri, punya suami sudah bisa menggauli istrinya. Tapi kalau mencukur rambut, kemudian melontar jumrah, dan satu lagi menyembelih ini tahallul akbar, belum bisa menggauli istrinya. Tapi kalau sudah tahu ifadah, dia sudah disebut dengan tahallul akbar, sudah boleh. Jadi Nabi SAW belum melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Baik. Satu lagi. Satu Muharram puasanya hari apa? Bulan Muharram. Ya. Bulan Muharram itu puasanya tanggal 9 dan 10. Ya, 2 hari. 1 hari gak apa-apa. Jadi karena Nabi SAW ketika itu menyuruh sahabat-sahabat untuk puasa tanggal 10, dan beliau mengatakan, kalau aku nanti masih hidup tahun depan, aku akan puasa tanggal 9. Tapi beliau meninggal dunia. Ini sebuah isyarat, jadi puasanya
boleh 10 saja atau 9 dan 10. Ada juga yang mengatakan 9, 10 dan 11. Ada juga pendapat seperti itu. Menyerupai Yahudi itu. Apa Yahudi puasa sekarang? Hah? Menyerupai orang Buddha. Yahudi bukan menyamai orang Buddha, menyamai orang Yahudi. Orang Yahudi sekarang udah gak puasa lagi. Tidak ada yang disamai sekarang. Jadi sahabat-sahabat Nabi SAW pada saat itu puasa pada tanggal 10 Muharram. Dan Nabi mengatakan, kalau aku masih hidup nanti tahun depan aku akan puasa tanggal 9. Sekarang berarti tanggal berapa? Tanggal 1-nya kan Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, tanggal 5 sekarang. Berarti 5 hari lagi ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Jadi hari Sabtu kita puasa ya. Mau puasa tanggal 9, 10 tafadhol, mau puasa tanggal 10 saja tafadhol. Tidak ada yang menyerupai Yahudi. Yahudi nggak puasa lagi sekarang. Mereka sudah lain syariatnya. Baik. Cukup Allah saja kita pada malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.